Keesokan harinya, pada siang hari, istana tuan kota-kota surgawi habis. Mu Haoyu memukul brokat mewah, menunjukkan persahabatan tuan tanah, dan Lin Huaxian secara alami datang seperti yang dijanjikan. Adapun protagonis perjamuan ini, Qin Yichen, dia tidak punya pilihan. Tidak hanya itu, bahkan Xie Qitian dan yang lainnya pergi ke pesta dengan cahaya. Dan untuk menunjukkan kehikmatannya, jamuan untuk menjamu kolam darah dan yang lainnya pun tidak bisa asal-asalan. Sebaliknya, dua raja abadi dipanggil untuk minum bersama. Ini menyebabkan beberapa orang di Xie Qitian tersanjung untuk sementara waktu. Anda harus tahu bahwa bahkan Tie Lisan dan Yuruntian hanyalah orang kepercayaan dari raja abadi, dan mereka tidak pernah diperlakukan di meja yang sama. Beberapa orang makan dan minum dengan hati-hati, tentu saja tahu bahwa semua ini berkat Qin Yichen. Setelah 3 tur anggur, Mu Haoyu secara alami menyebutkan bisnisnya, yaitu tentang senyawa dan Lin Huaxian tidak mengelak, tetapi bersiap untuk Mu Haoyu. Itu adalah senyawa dan yang harus memuaskan rakyat kota Liutian sendiri. Adapun penjualan di masa depan, jika Heavenly Abyss City diberikan prioritas. Dengan komitmen ini, Mu Haoyu benar-benar terjamin. Lagi pula, sikap Lin Huaxian bisa mewakili Zhan Jinrong. Setelah membicarakan masalah ini, Lin Huaxian mendongak lagi dan berbicara dengan Mu Haoyu tentang hal-hal lain. Hanya kali ini, dua pusat kekuatan Raja Abadi semuanya berkomunikasi dengan transmisi suara. Sesekali mengobrol dan tertawa, Qin Yichen tidak dapat memahami situasinya. Tepat setelah perjamuan selesai, Mu Haoyu memberikannya secara langsung. Sebelum dia pergi, dia meninggalkan sebuah kalimat, katakan pada Brother Jinrong bahwa selama dia memperlakukan saya sebagai dirinya sendiri, maka saya akan bersamanya. Setelah kembali ke Inn, Qin Yichen mengetahui bahwa seseorang sudah menunggu di luar. Dan identitas para pengunjung tidak biasa, bahkan memiliki pembangkit tenaga listrik Immortal Monarch. Qin Yichen masih sedikit bingung. Tidak sulit untuk menebak bahwa Mu Haoyu harus mengirim seseorang ke dekat Inn tanpa mengganggunya. Tapi bagaimana? Setelah sedikit bertanya, Qin Yichen tidak memikirkannya. Ternyata orang-orang ini adalah pahlawan dari semua pihak yang datang ke upacara setelah pertemuan surga terpilih. Lagi pula, seperti Zhong Qinglin dan yang lainnya, hasilnya juga cukup mempesona, dan para tetua di belakang mereka secara alami menolak untuk melepaskan kesempatan mereka. Ide ini mungkin mirip dengan orang tua pertama di kelas yang bergegas bergabung dengan presiden keluarga. Tapi sayang sekali banyak pembangkit tenaga listrik asli datang ke sini dan ingin melihatnya. Namun, di depan Qin Yichen, juara 3 berturut-turut, tidak ada cara untuk melihatnya. Adapun alasan kunjungan tersebut, Qin Yichen dapat menebak dengan kakinya. Tetapi Lin Huaxian tidak membiarkannya terlalu terlibat, tetapi menerimanya secara langsung. Setelah beberapa pembicaraan, hasilnya tidak diketahui, tetapi semuanya dikirim oleh Lin Huaxian. Dalam 3 hari ke depan, Heavenly Abyss City masih sangat ramai. Meski ujian telah berakhir, namun perhatian semua pihak belum turun. Lagi pula, setelah pertempuran panjang, semua orang paling peduli dengan hadiah terakhir. Keluarga Feng membayar harga yang begitu besar, dan mengadakan 4 pihak pilihan surga, dan hadiah yang diberikan pasti akan kehilangan muka. Banyak orang bahkan berspekulasi bahwa hadiah kejuaraan kali ini mungkin adalah harta karun tertinggi atau peluang yang tidak dapat membuat iri banyak kekuatan. Tentu saja, ada jenis suara lain, yaitu keluarga Feng mungkin asal-asalan. Karena penampilan Fang Fanyi, banyak orang dapat menebak niat asli dari masyarakat terpilih surga Alkimia Dao, tetapi pada akhirnya direduksi menjadi gaun pengantin. Namun, semuanya mutlak. Dan setelah memikirkan pihak-pihak pilihan surga sejenak, mereka merasa bahwa ini mungkin tidak terlalu penting. Karena kejuaraan Qin Yichen memiliki arti yang tidak biasa. Jika hadiah keluarga Feng biasa-biasa saja, keluarga aristokrat lain mungkin tidak setuju. Jelas ada rasa jijik terhadap Qidan. Bahkan menurut banyak orang, justru karena kemenangan Qin Yichen, tidak peduli apakah itu untuk menutup hubungan atau tidak, hadiah yang diberikan oleh keluarga Feng dapat melebihi hadiah yang awalnya disiapkan untuk Feng Fanyi. Ketika membahas masalah ini, banyak kekuatan masih diam-diam berpikir bahwa jika tidak ada Qin Yichen dan Zhong Qinglin akhirnya mengunggulinya, maka hadiah keluarga Feng akan biasa saja. Pernyataan ini dengan cepat sampai ke telinga Zhong Qinglin, mengganggunya untuk sementara waktu. Apa artinya? Ketika saya menang, saya diberi hadiah. Qin Yichen memenangkan hadiah? Tapi betapapun kesalnya dia hanya bisa menerima fakta ini pada akhirnya. Sepertinya, pernyataan ini benar. Lebih disayangkan lagi dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membuktikan klaim ini. Karena peringkatnya hanya ketiga. 3 hari, cepat berlalu. Pada hari ini, lapangan Tianyuan penuh dengan vokal. Pembangkit tenaga listrik dari semua sisi datang ke sini. Penonton sudah penuh sesak, dan Qin Yichen serta rombongannya juga berpakaian untuk hadir. Mereka memiliki bendera hitam untuk membuka jalan dan baru saja tiba di alun-alun, menimbulkan kegemparan. Lihat dan lihat, Qin Pil Master ada di sini. Ini adalah Qin Pil Master yang memiliki 3 kejuaraan berturut-turut di Heaven's Chosen.
Itu memang bakat, Yingwu bermartabat. Melihat Qin Yichen sangat muda, sepertinya dia belum menikah. Bisikan berikutnya membuat Qin Yichen merasa kedinginan untuk sementara waktu. Singkatnya, Qin Pilmaster bermartabat. Apakah dia pernah menikah? Pernah punya belahan jiwa? Jika tidak, bagaimana dengan cucu perempuan saya? Antusiasme seperti itu membuat Qin Yichen terdiam. Saya di sini untuk menerima hadiah, bukan untuk kencan buta. Lin Huaxian tertawa dan berkata, kamu duluan, aku akan menunggumu di auditorium. Dengan status Lin Huaxian, ditambah dengan reputasi Qin Yichen, secara alami membuat mereka berada di posisi terbaik. Lin Huaxian baru saja pergi, dan melihat Elder Pan menyapanya, Qin Pilmaster, tolong di sini. Ini adalah Feng Tang, yang dikirim oleh Feng Zhengying untuk menyambut Qin Yichen. Tentu saja, itu hanya Qin Yichen. Melihatnya, bahkan para Pilmaster yang akhirnya mencoba membuat Seng dan disambut oleh para pelayan keluarga Feng, dan mereka tidak bisa dibandingkan dengan Feng Tang dalam hal status dan identitas. Qin Yichen mengangguk sambil tersenyum dan berjalan dengan tenang. Tempat-tempat yang dia lewati sangat menakjubkan, tetapi senyum di wajahnya tetap sama. Keberanian seperti itu, dan sikap tenang dan bersahaja, menarik banyak orang kuat secara diam-diam. Namun, bagaimanapun juga, Qin Yichen masih menantikan penghargaan kejuaraan dari keluarga Feng. Lagi pula, acara semegah itu, bagaimana mungkin Anda tidak memperlakukan diri sendiri? Qin Yichen tiba-tiba berpikir bahwa akan lebih baik mengadakan lebih banyak acara semacam ini dalam 4 perang besar. Hadiah kejuaraan saja sudah merupakan keberuntungan. Tentu saja, jika kalimat ini diperkenalkan ke telinga Pilmaster lainnya, saya khawatir saya akan takut muntah darah. Apa bedanya? Kami berada di peringkat teratas, dan kami sudah sangat puas. Anda dapat langsung mengambil Heaven's Chosen sebagai hadiah kejuaraan dan melihatnya sebagai keberuntungan. Sayang sekali. Langit cerah, dan seorang Pilmaster datang ke tempat kejadian satu demi satu. Tetapi ketika suasana menjadi semakin hidup, tetapi melihat seorang lelaki tua yang jelas dipimpin oleh keluarga Feng, akhirnya tiba. Lihat, lihat, Patriark tua Feng ada di sini. Feng Old Patriarch tampil ke depan. Upacara penutup ini benar-benar megah. Biarkan Feng Old Patriarch maju, dan hadiah terakhir pasti sangat murah hati.